Kami dari kelompok 1 yang membahas materi indukansi diri. Perkenalkan, nama saya April Setiawan. Saya Muhammad Abdullah. Saya Rizky Anugraha. Saya Christian Silagan. Saya Ramli Akmal. Saya Rafael Bangun. Saya Rangga Putra. Saya Raja Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat datang di YouTube channel kami, YouTube-nya kelompok 1. Untuk video pertama kali ini kami akan membahas mengenai materi indukansi diri. Indukansi diri itu gambarnya L. Nah, satuannya Henry atau H besar. Kalau mau terjadi indukansi diri, maka nanti solenoida atau kumbaran harus mengalami perubahan arus listrik. Nah, kemudian ceritanya di sini medan magnet yang ada di solenoida dan kumbaran itu adalah medan magnet milik solenoida itu sendiri. Kalau dari tadi kita membicarakan medan magnet keluar ruangan, kalau di sini medan magnetnya adalah milik kumbaran itu sendiri. Gimana caranya? Nah, kumbaran nanti dimiliki kawan dan ceritanya saya pasang saklar buka tutup. Di sini saya pasang. Nah, ketika saklar saya tutup, berarti timbullah arus listrik solenoida. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Christian Evan Silagan. Mainkan sedikit logikanya. Kalau misalnya saya punya hambatan besarnya 2 ohm, kemudian kita pasang baterai sebesar 10 volt. Kemudian anggaplah kita pasang saklar buka tutup di sini. Ketika saklar ini saya tutup, menurutmu berapa besar arus yang mengalir pada rangkaian tersebut? Nah, ini kan gampang. Arusnya tegangan dibagi hambatan, besarnya 5 ampere. Nah, oke. Tapi gimana pada saat saklar terbuka, lalu saya tutup lagi. Sudah terbuka saya tutup. Apakah arusnya langsung timbul 5 ampere pada rangkaian atau harusnya meningkat secara perlahan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 lalu menjadi konstan? Pasti dia meningkat dari karena tidak punya arus, dia pelan-pelan kan, nggak langsung konstan. Jadi ada persekian detik dia meningkat dari 0 sampai 5. Nah, pada saat itulah terjadi perubahan arus listrik pada kumparan kalau saklar saya buka tutup. Presentasi akan dilanjutkan oleh Ilham Dwi Atma. Ceritanya kalau terjadi perubahan arus listrik pada solenoida atau kumparan, maka nanti menghitung nilai induktansinya bisa dirumuskan seperti ini. GGL induksi sama dengan min N dikali perubahan flux. Flux kumparan itu rumusnya B kali A per turunan flux terhadap waktu. Karena arus dari sini berubah, maka nanti di dalam diferensial itu hanya arus. A-nya itu berarti konstan, berarti A-nya dikeluarin dulu. Min N dikali A dB per dt. Nah, karena arusnya berubah, kamu harus ingat rumus yang B. Untuk solenoida itu rumusnya mu0 dikali I dikali N per L. Karena ini yang berubah, mu0 dengan N dengan L keluar dari diferensial. Jadi min mu0 dikali N kuadrat dikali A per L. Di dalam diferensial itu diferensial I terhadap waktu. Jadi di kotaan menjadi L indukansi diri. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rian Rafael Jugo. Nah, saya di sini akan membahas 3 cara untuk menghitung indukansi diri atau L. Yang pertama, rumus pertama adalah L sama dengan mu0 dikali N pangkat 2 dikali A per L. Yang rumus kedua, GGL induksi sama dengan negatif L dikali DI per DT. Ini jika I dalam bentuk waktu. Tetapi jika I dalam bentuk angka, maka rumusnya adalah min L dikali delta I per delta T. Nah, rumus yang ketiga
adalah L dikali I sama dengan flux dikali N. Nah, di sini teman-teman, kalau ada soal yang berhubungan dengan induksi diri, kalian tinggal menyamakan dengan ketiga rumus ini. Kalau punya kalian memiliki N dan A, maka kalian akan memasukkan ke rumus yang pertama. Jika kalian memiliki GGL induksi, maka kalian akan memasukkan ke rumus yang kedua. Dan jika kalian memiliki flux dalam menyelesaikan induktansi diri, maka kalian akan menyelesaikannya dengan rumus yang ketiga. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh Reja. Sekarang saya akan menjelaskan tentang rumus menghitung induktansi diri yang pertama. Dengan rumus L min 0 dikali N pangkat 2 dikali A per L. Saya akan menjelaskan tentang contoh soal yang di atas. Sebuah indikator berbentuk solenoida panjang 20 V cm dengan 500 lilitan dan luas peluang penampang 2 cm pangkat 2. Jika arus yang mengalir pada indikator tersebut berubah menjadi 12A menjadi 9A dalam waktu 3 sekon, maka tentukan induktansi diri indikator. Rumus yang dipakai ini L sama dengan min 0 dikali N pangkat 2 dikali A per L. Diketahui L sama dengan 20 V cm diubah menjadi meter, 20 V dikali 10 pangkat min 2 meter. A nya sama dengan 2 cm pangkat 2 per diubah ke meter, 2 dikali 10 pangkat min 4 meter pangkat 2. I1 sama dengan arus awal atau 12A. I2 arus akhir sama dengan 9A. Delta T sama dengan 3 sekon. Kita masukkan rumus min 0. Min 0 sama dengan 4 V dikali 10 min pangkat min 7 dikali 500 pangkat 2 dikali A nya 2 kali 10 pangkat min 4 per L. L nya sama dengan 20 V dikali 10 pangkat min 2 atau 10 kali 10 pangkat min 5 atau 1 dikali 10 min 4 atau min 4H. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh Rangga. Saya akan menjelaskan rumus menghitung induktansi diri yang kedua, yaitu GGL induksi sama dengan min L kali delta I per delta T. Contoh soalnya yaitu arus listrik sebuah kumparan mempunyai berubah dari 5 ampere menjadi 2 ampere dalam waktu 2 meter sekali. Jika induktansi diri kumparan sebesar 0,5 meter Henry, GGL induktansi diri sebesar, pertama diketahui L sama dengan 0,5 mH sama dengan 0,5 kali 10 pangkat negatif 3 H. Habis itu ini sama dengan diketahui min L nya, jadi ini ya, negatif 0,5 kali 10 kali 2 kurang 5 per 2 negatif 3 sama dengan
kawin ini coret 0,5 kali negatif 0,5 kali negatif 3 per 2. Jadi 1,5 per 2 sama dengan 0,75 volt. Sekian akan saya lanjutkan berikutnya oleh Rizky Anugrah Sibun. Baiklah, saya akan membahas contoh soal rumus ketiga, yaitu L sama dengan N flux per I. Di mana soalnya sebuah kumparan dengan 1000 lilitan terjadi laju perubahan flux magnetik sebesar 0,08 Weber per sekon dan laju perubahan kuat arus sebesar 0,1 ampere per sekon. Pertanyaannya, tentukan induktansi diri kumparan, di mana L sama dengan N kali flux per I. Masalahnya di sini yang diketahui soal adalah N sama dengan 1000 lilitan. Kalau flux satuannya Weber, yaitu flux Wb. Sementara di sini yang ditanya perubahan flux magnetik, berarti perubahan flux magnetik Weber per sekon, yaitu 0,08 Weber per sekon. Di sini I-nya yaitu 0,1 ampere per sekon. Masuk L sama dengan N flux per I, di mana bisa juga dibentuk dalam N D flux per DI, atau bisa juga kita buat seperti ini, N D flux per DT per DI DT. Di sini sama dengan N 1000 lilitan kali flux, yaitu 0,08 Weber per sekon per I, yaitu I-nya di sini 0,1 ampere per sekon. Jadi 1000 kali 0,08 Weber per sekon yaitu 80 per 0,1, dan jawabannya yaitu 800. Baiklah, selanjutnya akan dibahas Muhammad Dappa Abdullah. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang kami bawa pada hari ini mengenai induktasi diri. Induktasi diri ini adalah induktasi yang ditimbulkan akibat gaya gerak listrik induksi di dalam kumparan. Penyebabnya adalah perubahan flux magnetik pada kumparan. Flux magnetik ini timbul saat terjadi perubahan arus listrik di dalam kumparan yang menghasilkan beda potensi di ujung-ujung kumparan. Induktasi diri terjadi selama proses perhubungan dan pemutusan arus listrik pada suatu rangkaian listrik. Gaya gerak listrik yang dihasilkan selama induktasi diri disebut gaya gerak listrik induktasi diri. Jadi, induktasi diri ini berguna dalam mengukur kemampuan sebuah kumparan dalam menghasilkan gaya gerak listrik. Ini nilai induktasi diri dinyatakan dengan satuan Henry. Pengukurannya dilakukan selama kumparan tersebut mengalami perubahan arus listrik. Gaya gerak listrik induksi semakin besar jika induktasi diri ini semakin besar. Penambahan jumlah lilitan akan memperbesar nilai induktasi diri.
Selain itu memperbesar luas penampang, juga akan memperbesar nilai inutansi diri. Sebaliknya, inutansi diri akan berkurang jika panjang solenoid bertambah. Faktor yang paling mempengaruhi nilai inutansi diri ini adalah jumlah lilitan. Nilai inutansi diri merupakan hasil kuadrat dari jumlah lilitan. Semoga materi yang kami bawa pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di subscribe, comment, and like.